Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dinyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu, berkati dan pimpin kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tema renungan kita pagi hari ini ialah tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Yesus Kristus memakai gambaran yang sangat sederhana tetapi sangat dalam, yakni ranting dan pokok anggur. Ranting kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya seluruh hidupnya bergantung pada pokok. Begitu ranting terputus dari pokok, maka daun mungkin saja masih hijau sesaat, tetapi sesungguhnya ia sedang menuju kematian. Demikian juga hidup orang percaya. Sumber hidup kita itu ialah dari Tuhan, sehingga ketika kita tidak lagi terhubung dengannya, maka kita akan kehilangan sumber nutrisi, sumber kehidupan, dan sumber pertumbuhan. Mungkin kita masih terlihat aktif, datang beribadah, melayani, berbicara rohani, tetapi bila hatinya tidak sungguh tinggal di dalam Kristus, rohnya perlahan akan menjadi kering. Nah, kata tinggal dalam bagian ini berarti menetap, terus melekat, bertahan atau tidak berpindah. Jadi ini bukan hubungan sesaat, bukan hanya mencari Tuhan saat susah, tetapi hidup yang terus melekat kepada Tuhan setiap saat. Tinggal di dalam Kristus berarti tetap hidup dalam firman-Nya, senantiasa terhubung dengan menjaga kehidupan doa, tetap taat meski tidak mudah, tetap setia walau keadaan tidak mudah. Karena masalah terbesar bukanlah badai hidup, tetapi ketika hati mulai menjauh dari Kristus. Yesus Kristus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini adalah kalimat yang sangat tegas. Bukan berarti bahwa manusia tidak bisa lagi bekerja atau beraktivitas, tetapi tanpa Kristus tidak ada nilai rohani sejati. Juga tidak ada kuasa kekal, serta tidak ada buah yang dapat bertahan. Nah, dalam hal ini, di luar Kristus manusia bisa saja bergerak, bekerja, bahkan berhasil secara lahiriah, tetapi tidak ada buah rohani yang kekal. Yang dihasilkan hanya yang bersifat sementara. Tentunya yang diharapkan ialah buah yang kekal, yang tidak akan hilang tanpa jejak, dan semua itu lahir dari kedekatan dengan Kristus, bukan dari kekuatan diri sendiri. Dalam hidup ini kadang Tuhan mengizinkan tekanan, pergumulan, bahkan air mata, supaya kita sadar bahwa sumber hidup kita bukan kemampuan sendiri, tetapi dari Kristus. Ranting tidak pernah diperintah menghasilkan buah. Ranting hanya diperintah untuk tetap melekat, karena buah selalu lahir dari kedekatan, bukan dari paksaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya dekat dengan aktivitas rohani, tetapi dekatlah dengan pribadi Kristus. Karena hanya yang tinggal di dalam Dia yang akan tetap kuat sampai akhir dan akan menghasilkan buah yang kekal. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi rema dalam seluruh perjalanan hidup kami. Menuntun kami untuk sungguh-sungguh hidup senantiasa dekat dengan Kristus sehingga kami dapat menghasilkan buah.
Berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.